Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kenalin, nama aku Dia Monika dan ada teman-teman aku yaitu Mustahida, Ila, Najwa, Rustita, dan Zahra. Di sini aku sama teman-teman aku bakal sharing dan belajar bareng sama kalian tentang budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian pernah bayangin gak sih kalau misalnya kalian jalan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, kira-kira kalian bakal ketemu apa aja ya? Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki banyak keragaman, mulai dari suku bangsa, ras, budaya, dan masih banyak lainnya. Jadi, kalau misalnya kita jalan dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, pastinya kita bakal ketemu hal-hal yang berbeda dari setiap daerahnya. Ditambah lagi, sampai saat ini Indonesia ini diketahui memiliki sekitar 1.300 suku bangsa. Nah, tapi di balik perbedaan yang Indonesia miliki, Indonesia tetap disatukan oleh semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, supaya kalian lebih paham, untuk materi selanjutnya akan dijelasin oleh teman-teman aku. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai rumah adat, ada Sunda, Jawa, Batak, Bugis, dan Dayak. Yang pertama itu ada rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda dikenal sebagai rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu, bentuknya sederhana, atapnya memanjang dan mencerminkan kehidupan masyarakat Sunda yang dekat dengan alam serta menjunjung kesederhanaan. Yang kedua ada rumah adat Jawa. Rumah adat Jawa disebut juga rumah joglo. Ciri utamanya adalah atap tinggi, bertumpang yang disangga, tiang-tiangnya besar. Rumah ini juga melambangkan kewibawaan, keharmonisan, dan tata kehidupan yang tertib. Yang ketiga ada rumah adat Batak. Rumah adat Batak dinamakan rumah bulon, bentuknya rumah panggung dengan atas melengkung seperti perahu. Rumah ini juga dihuni bersama oleh beberapa keluarga dan melambangkan kebersamaan serta ikatan kekerabatan yang kuat. Yang keempat itu ada rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis berbentuk rumah yang panggung yang tinggi, bangunannya mencerminkan pandangan hidup masyarakat. Bugis juga membagi kehidupan seperti 3 bagian, ada dunia atas, tengah, dan bawah. Dan yang terakhir ada rumah adat Dayak. Rumah adat Dayak disebut juga rumah panjang, bangunannya sangat panjang dan ditempati banyak keluarga. Rumah ini juga melambangkan kehidupan bersama, kerjasama, dan rasa persaudaraan yang tinggi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan keberagaman bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Bugis, dan bahasa Dayak. Yang pertama itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat dan Banten. Bahasa ini memiliki tingkatan bahasa halus, sedang, dan juga kasar yang mencerminkan kesopanan. Yang kedua itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Bahasa ini memiliki sistem unggah-ungguh yang menunjukkan tingkat sosial dan sopan santun. Yang ketiga itu bahasa Dayak. Bahasa Dayak merupakan kelompok bahasa yang digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan, terdiri dari Dayak Ngaju dan Dayak Kenyah, dan berfungsi sebagai identitas budaya lokal. Yang keempat itu bahasa Batak. Bahasa Batak digunakan oleh suku Batak di Sumatera Utara, terdiri dari beberapa seperti Batak Toba dan Karo, serta memiliki askara Batak tradisional. Terakhir itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis digunakan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki aksara tradisional yang disebut aksara lontaran dan mencerminkan nilai budaya Bugis seperti siri atau harga diri. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa keberagaman seni dan budaya yang ada di Indonesia, yaitu ada seni tari dan seni musik. Nah, seni tari yang pertama yaitu tari jaipong dari Jawa Tengah, yaitu melambangkan keceriaan dan semangat hidup, melambangkan kebanggaan atau keanggunan, dan keramahan karena sering digunakan untuk menyambut tamu. Selanjutnya yaitu tari yang kedua yaitu tari hudok dari Dayak, melambangkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen dan permohonan perlindungan dari hama atau roh jahat, serta penyambutan leluhur atau dewa yang turun ke bumi untuk memberkati, ditandai dengan topeng dan kostum menyerupai binatang atau roh. Selanjutnya yaitu tari Sinanggartulo dari Batak Toba. Tari ini melambangkan penolakan godaan syaitan atau makhluk halus, serta pensucian diri dari lingkungan atau pengaruh jahat. Melambangkan kepahlawanan juga untuk melindungi komunitas.
selanjutnya yaitu tari Alosi Ripolo Duo. Nah, tari ini melambangkan perlindungan terhadap gangguan makhluk halus, serta meminta keselamatan untuk kelancaran dalam pelaksanaan ritual adat, serta rasa syukur terhadap Sang Pencipta dalam konteks ritual. Nah, tarian ini merupakan tarian ritual penutup dalam upacara adat yang berfungsi sebagai pengusiran energi negatif. Selanjutnya yaitu seni musik tradisional, yaitu ada angklung dari Sunda, ada sape dari Dayak, dan ada gamelan dari Jawa Tengah. Selanjutnya, aku akan membahas 6 agama di Indonesia, yaitu pertama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Kedua, Kristen Protestan, tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang ketiga, Katolik, tempat ibadahnya yaitu gereja Katolik. Yang keempat, Hindu, tempat ibadahnya yaitu pura. Yang kelima, Buddha, tempat ibadahnya yaitu vihara. Dan yang terakhir yaitu Konghucu, tempat ibadahnya yaitu Klengbyo atau kelenteng. Selanjutnya yaitu makna toleransi dan saling menghormati. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan latar belakang lainnya. Selanjutnya yaitu saling menghormati adalah sikap menghargai dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta tidak melakukan tindakan yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Adapun contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari, yang pertama, menghormati hari raya agama lain. Yang kedua, mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Materi selanjutnya aku akan menjelaskan manfaat dan sikap menghadapi keberagaman budaya. Manfaat keberagaman budaya yang pertama yaitu meningkatkan kekayaan budaya. Keberagaman budaya dapat meningkatkan kekayaan budaya dan mempromosikan pelestarian warisan budaya. Yang kedua yaitu meningkatkan toleransi. Keberagaman budaya dapat meningkatkan toleransi dan pengertian antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Keberagaman budaya dapat memicu kreativitas dan inovasi dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya yaitu sikap menghadapi keberagaman budaya. Yang pertama itu toleransi, menerima dan menghargai perbedaan budaya tanpa membedakan atau menghakimi. Yang kedua yaitu empati, mampu memahami dan merasakan perasaan dan perspektif orang lain dari budaya yang berbeda. Yang ketiga kolaborasi, mampu bekerjasama dengan orang lain dari budaya yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat keterbukaan, terbuka untuk belajar dan menerima pengalaman baru dari budaya lain. Yang kelima yaitu fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan situasi dan budaya yang berbeda. Nah, itu dia beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengenal lebih dalam tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Bye-bye!